Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di sini kami ingin membagikan video tentang mata kuliah manajemen keuangan internasional, yaitu mengenai materi yang berhubungan dengan analisis paritas daya beli pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu nama-nama kelompok saya. Nah, yang pertama ada Kurnianingsi. Selanjutnya saya yang bernama Sri Wahyuni. Kemudian Yuni Delvidayanti dan yang terakhir Siti Renaza. Nah, mari kita masuk ke materinya. Pergerakan nilai tukar berpengaruh luas terhadap berbagai aspek perekonomian, termasuk perkembangan harga atau inflasi, kinerja ekspor-impor yang pada gilirannya berpengaruh pada output perekonomian. Karena pergerakan nilai tukar yang terus-menerus adalah rasionya itu terus-menerus akan berubah. Jadi di sini saya akan membahas tentang paritas daya beli. Istilahnya, paritas daya beli itu adalah istilah ekonomi untuk mengukur harga di lokasi yang berbeda. Misalnya mengukur harga di berbagai negara yang membandingkan harga barang untuk membandingkan daya beli absolut mata uang negara tersebut. Nah, jadi dalam pembahasan kali ini kami mencoba untuk melihat hubungan antara tingkat harga dan nilai tukar yang didasarkan pada teori paritas daya beli versi relatif yang akan digunakan dalam formulasi kebijakan ekonomi. Nah, mata uang asing yang kami pilih adalah dolar Amerika Serikat, mengingat mata uang ini diakui secara internasional dan paling banyak digunakan dalam transaksi keuangan maupun perdagangan. Namun, kami hanya menjelaskan tentang paritas daya belinya sesuai dengan teori paritas daya beli yang telah kami sediakan. Teori paritas daya beli adalah salah satu teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat harga atau inflasi dengan pergerakan nilai tukar. Teori paritas daya beli merupakan salah satu teori yang paling sering diuji validitasnya. Dalam teori ini dikatakan bahwa nilai tukar antara dua negara seharusnya sama dengan rasio dari tingkat harga di kedua negara tersebut. Selanjutnya, teori paritas daya beli atau purchasing power parity. Penjelasan teori ini erat kaitannya dengan dalil satu harga atau law of one price yang menyatakan bahwa dalam pasar kompetitif yang bebas dari biaya transportasi dan hambatan-hambatan resmi perdagangan, misalnya seperti tarif, barang-barang yang identik atau sama jenisnya pasti dijual di berbagai negara dengan harga yang sama, apabila harganya dinyatakan dalam satuan mata uang yang sama. Teori ini terbagi menjadi dua versi, yaitu versi absolut dan versi relatif, di mana versi absolut itu diterapkan pada tingkat harga secara keseluruhan, yaitu dengan menggunakan barang dan jasa. Kemudian, versi relatif muncul karena banyaknya kelemahan dalam versi absolut, yaitu berupa asumsi-asumsi yang tidak realistis, yang tidak adanya biaya transportasi dan hambatan perdagangan. Selanjutnya, inflasi dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2013. Jatuhnya daya beli domestik pada suatu mata uang atau meningkatnya tingkat harga domestik atau meningkatnya inflasi akan diikuti oleh depresiasi pada mata uang negara tersebut di pasar uang luar negeri. Namun, jika daya beli domestik mengalami kenaikan atau tingkat inflasi menurun dan terjadinya deflasi, maka akan diikuti pula oleh apresiasi pada mata uangnya.
Kemudian adapun pergerakan laju inflasi dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2013 menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu ketika inflasi menurun dan kurs mengalami depresiasi. Teori paritas daya beli menjelaskan ketika inflasi menurun maka kurs akan terapresiasi. Nah, kemudian dari hasil atau uraian di atas menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap dolar Amerika Serikat seperti yang dijelaskan dalam paritas daya beli. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Estimasi pengaruh inflasi PDB, JUB, dan cadangan devisa terhadap kurs rupiah. Yang pertama, hasil estimasi jangka panjang PPP Indonesia terhadap Amerika, yaitu menunjukkan bahwa inflasi produk domestik bruto dan cadangan devisa mempengaruhi kurs rupiah dan teori prioritas daya beli dapat diterapkan dalam jangka panjang. Yang kedua, hasil estimasi jangka pendek PPP Indonesia terhadap Amerika, yaitu menunjukkan bahwa variabel inflasi produk domestik bruto dan jumlah uang beredar mempengaruhi kurs rupiah dan teori prioritas daya beli dan diterapkan dalam jangka pendek. Yang terakhir, hasil uji Engel-Jengel Error Correction Model, yaitu bertanda negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa variabel independen atau inflasi PDB, JUB, dan cadangan devisa dapat mengestimasi kurs rupiah. Nah, gimana? Sudah paham kan tentang materi analisis paritas daya beli yang kami sajikan? Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, share bagi teman-teman membutuhkan, dan yang pastinya jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, supaya channel ini bisa menyajikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next my video.